Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim 6 izin untuk memaparkan presentasi terkait dengan hasil observasi yang sudah kami lakukan di Bengkel Pak Widodo. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu, yaitu ada ada Ngariful Kroam dengan NIM 012, Basam Rafilhat dengan NIM 016, Sisaria dengan NIM 022, Nur Laili dengan NIM 039, Damazati dengan NIM 049, Anas dengan NIM 057, dan Hafiz Iza dengan NIM 058. Lanjut, kita akan beralih ke bab satu yaitu pengantar. Jadi di bab satu ini ada nama produk yang kami lakukan yaitu ada aspuli atau poros puli yang merupakan sebuah mekanik berbentuk batang silinder yang diposisikan horizontal atau vertikal sebagai sumber rotasi utama dalam mesin dan biasanya dirancang presisi tinggi dan berfungsi sebagai dudukan untuk sabuk dan katral dalam sistem transmisi daya. Dan untuk fungsi dan kegunaannya itu biasanya berperan sebagai poros penggerak utama dalam sistem transmisi daya dan secara fungsional bertugas untuk menopang dan menghubungkan puli ke sumber tenaga dan kegunaan utamanya mencakup tiga aspek yaitu ada menyalurkan putaran dan rotasi, menopang komponen berputar, menjadikannya dudukan bagi puli agar tetap stabil dan sejajar selama operasi. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan ke teman saya yaitu WAM. Nah, untuk desain produk itu aspuli poros puli adalah komponen mekanik berbentuk batang silinder yang berfungsi sebagai poros penggerak utama. Dalam sistem transmisi daya secara desain, poros puli adalah poros bertingkat stepped shaft yang dikerjakan dengan presisi tinggi. Poros ini memiliki beberapa diameter yang berbeda untuk mengakomodasi pemasangan bantalan, bearing, segel, seals, dan puli katrol itu sendiri. Rencana proses. Tahap 1 itu persiapan material. Inspeksi material dilakukan guna untuk memeriksa sertifikat material dan memastikan komposisi kimia dan sifat mekanik material sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan. Kedua, pemotongan dilakukan di mana memotong batang material dengan diameter standar menjadi pasang kasar untuk mengantisipasi proses perataan ujung di mesin bubut. Untuk tahap yang kedua itu membentuk kasar dan pembubutan turning. Pembubutan kasar rock turning dilakukan dengan memasang material pada mesin bubut dan melakukan proses pembubutan untuk mengurangi diameter material secara cepat. Mendekati bentuk tangga, tipe profil, dan panjang kasar poros. Yang kedua, pembuatan menengah merupakan pembuatan lanjutan untuk mengurangi diameter mencapai dimensi yang lebih dekat ke ukuran. Ukuran akhir sambil mempersiapkan permukaan untuk pembubutan halus. Yang ketiga, pembubutan halus yaitu proses pembubutan terakhir untuk mencapai dimensi diameter dan panjang akhir dengan toleransi yang ketat. Ini mencakup pembubutan untuk fitur seperti bahu poros dan alur. Tahap ketiga, pembentukan detail akhir. Yang ke satu itu pembuatan alur, yaitu pembuatan alur khusus pada diameter tertentu. Yang kedua, pembuatan ulir pada salah satu atau kedua ujung poros sesuai spesifikasi. Nah, untuk bab yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota yang lain. Oke, selanjutnya bab 2 yaitu proses pemesinan. Yang pertama yaitu turning.
Jadi turning itu proses pemesinan yang dilakukan dengan menggunakan mesin bubut untuk membentuk benda kerja yang berputar. Proses setupnya sendiri head roughing atau finishing sesuai kebutuhan. Selanjutnya, pengaturan mesin bubut, atur kecepatan dan umpan mesin. Selanjutnya, proses turning. Setelah semuanya pengaturan siap, nyalakan mesin bubut. Lakukan pemotongan kasar terlebih dahulu untuk membuang material sebanyak mungkin, kemudian lanjutkan dengan pemotongan akhir untuk mendapatkan hasil permukaan yang halus dan akurat. Proses manufaktur pada pemesinan turning terdiri dari beberapa stasiun kerja berurutan, mulai dari persiapan bahan, penjepitan dan penyenteran, pembubutan kasar, pembubutan halus, pemeriksaan kualitas, hingga finishing dan penyimpanan. Pembagian stasiun ini bertujuan agar proses berjalan efisien, aman, dan menghasilkan produk dengan presisi tinggi. Untuk proses turning sendiri, alat yang digunakan yaitu yang pertama mesin bubut, yang kedua pahat bubut, yang ketiga jangka sorong, yang keempat kuas pembersih, dan yang terakhir tool post. Selanjutnya yaitu perhitungan turning. Yang pertama itu menghitung kecepatan potong yang menghasilkan 60,288 meter per menit. Yang kedua yaitu kecepatan makan menghasilkan 7.800 milimeter per menit. Selanjutnya yang ketiga yaitu dalam pemotongan yaitu 1 milimeter. Selanjutnya yang keempat waktu pemotongan menghasilkan 0,0038 menit. Selanjutnya yang kelima yaitu dimensi material produk. Yang pertama, panjang benda kerja yaitu 30 cm, diameter awal benda kerja yaitu 18 mm, yang kedua yaitu benda akhir diameter akhir benda kerja yaitu 16 mm. Selanjutnya, perhitungan yang terakhir yaitu MRM, yaitu menghasilkan 2.900,368 menit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah proses milling. Fungsi utama dari milling adalah untuk membentuk benda kerja sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Proses setup berupa yang pertama periksa bahan baku sesuai gambar kerja dan spesifikasi teknis. Yang kedua, pasang benda kerja dengan posisi kokoh dan aman di meja mesin milling. Yang ketiga, gunakan cutter atau pahat milling sesuai jenis operasi. Dan yang keempat, atur kecepatan putar spindle, kecepatan pemakanan, dan kedalaman potong sesuai material dan hasil akhir yang diinginkan. Ya, selanjutnya yaitu stasiun kerja. Yang pertama, bagian utama pada milling yaitu spindle yang berfungsi untuk memutar cutter dengan kecepatan tinggi. Selanjutnya ada meja kerja, panel kendali, dan sistem pendingin atau coolant. Yang kedua ada pada operator mengatur kecepatan, laju pemakanan, arah, serta parameter melalui panel kendali. Yang terakhir, setelah proses selesai, hasil dipindahkan ke stasiun pengukuran menggunakan alat ukur presisi seperti jangka sorong, mikrometer, atau dial indikator untuk memastikan kualitas sesuai spesifikasi. Alat yang digunakan pada proses milling berupa jangka sorong, mesin milling, baut milling, meja mesin milling, spindle, dan tool holder, dan yang terakhir ada clamp dan vise. Dan yang terakhir yaitu perhitungan pada milling. Yang pertama, kecepatan potong dengan rumus FC sama dengan Pi dikali D dikali N dibagi 1000 menghasilkan 12 mm per menit. Kecepatan makan dengan rumus VF sama dengan F kali N menghasilkan 22 mm per menit.
Yang ketiga, menghitung waktu pemotongan dengan rumus T sama dengan LI per F, FV yang menghasilkan 12,5 menit. Yang terakhir, perhitungan pada rate of material removal dengan rumus FV dikali alpha P dikali V per 1000 yang menghasilkan 0,018 cm per kubik per menit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bab 3. Rencana proses. Tahap proses turning. 1. Persiapan dan pemasangan material. Siapkan benda yang akan dibubut, masukkan ke dalam cuk mesin bubut. Posisi benda kerja disejajarkan menggunakan senter dan dicekam kuat agar tidak goyang. 2. Setting mesin pada pahat. Pasang pahat bubut pada tool post, lalu setting klik center atau titik 0, setting kemiringan padat dan atur kecepatan putar spindle atau RPM feed rate. 3. Turning kasar. Material dibubut untuk mengurangi diameter secara cepat agar tidak membuang waktu untuk kedalaman setiap pemotongan 1 mm sampai 2 mm. 4. Turning halus. Material dibubut untuk mengurangi diameter secara pelan agar tidak melebihi ukuran yang sudah ditentukan dan hasilnya halus untuk kedalaman setiap pemotongan 0,05 mm sampai 0,2 mm. 5. Pemeriksaan dan kontrol kualitas. Bahan yang sudah dibubut diukur menggunakan jangka sorong untuk memastikan dimensi dan bentuk sudah sesuai ukuran yang ditentukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu ada tahap proses milling. Yang pertama, persiapan dan penjepitan benda kerja. Benda kerja dijepit pada meja mesin milling menggunakan ragum agar stabil dan tidak bergeser. Lalu yang kedua, pemilihan dan pemasangan pahat dan setting. Pilih ukuran end mill sesuai ukuran yang dibutuhkan. Pasang pahat atau end mill ke dalam cak lalu setting titik 0. Atur kecepatan putar spindle sesuai kekerasan bahan dan kekerasan pahat. Yang ketiga, proses milling kasar. Material dikurangi secara cepat, tujuannya agar membentuk dimensi mendekati ukuran akhir. Lalu yang keempat, proses milling akhir. Dilakukan untuk memperhalus permukaan dan mencapai dimensi sesuai toleransi. Kedalaman setiap pemakanan 0,05 mm sampai 0,2 mm. Lalu yang terakhir ada pemeriksaan hasil. Bahan yang sudah dimiling diukur menggunakan jangka sorong untuk memastikan dimensi dan bentuk sudah sesuai ukuran yang ditentukan. Oke, berikutnya merupakan hasil dokumentasi dari saya dan rekan-rekan saat observasi di bengkel bubut Bapak Sumber Widodo. Di sini kita melihat proses turning atau proses bubut pada anspuli. Di sini kita melihat pemakanan yang awalnya 18 mm menjadi 16 mm. Mungkin sekian pemaparan hasil observasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.